guys, gimana kabar, sehat guys? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sharing dan diskusi mengenai pokok bahasan tentang sistem pelayanan gawat darurat terpadu, dan sumbernya saya peroleh dari buku pedoman pertolongan pertama edisi kedua cetakan keempat tahun 2009. Oke, seperti apa bahasanya? Kita langsung saja pindah ke halaman selanjutnya. Nah ini guys, apa itu sistem pelayanan gawat darurat terpadu? Yakni suatu jaringan antara sumber daya yang saling berhubungan guna memberikan pelayanan gawat darurat dan transportasi kepada penderita yang mengalami musibah, kecelakaan, atau penyakit mendadak. Oke, kita jelaskan dalam bentuk contoh. Misalnya sekarang posisinya kalian sebagai tim medis di dalam sebuah kegiatan, kemudian di situ kalian piket, dan pada hari itu juga kalian menemukan kasus yakni luka bakar. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama, di sini kalau kalian berdua, berarti harus lakukan tindakan pelayanan gawat darurat terlebih dahulu ya. Oke, kita atasi dulu kasusnya yang luka bakar. Setelah tertangani dengan baik, salah satu di antara kalian berkoordinasi dengan guru untuk menyiapkan transportasi, bisa itu menggunakan mobil sekolah, atau mobil pribadi, atau menggunakan bis sekolah, atau mungkin juga menggunakan mobil ambulan. Kalau bisa dikontak wilayah situ kalau tahu misalnya seperti itu, atau mungkin menggunakan kendaraan roda 2 yang pada intinya itu bisa dikondisikan ya guys. Setelah itu baru kita rujuk ke fasilitas kesehatan, bisa itu ke poliklinik, ke puskesmas, maupun ke rumah sakit yang pada intinya itu tempatnya tidak jauh dari lokasi kegiatan kita. Jadi jangan sampai kalian lokasinya di daerah A yang lebih dekat, tapi dibawanya ke lokasi di daerah C. Jadi otomatis nanti si korban akan mengalami kesakitan yang lumayan ya, karena jaraknya juga begitu jauh. Oke, sampai sini gimana, bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami kita teruskan kembali. Dan SPGDT itu dibagi dalam 2 fase. Yang pertama, fase pra-rumah sakit. Yang kedua, perawatan rumah sakit. Oke, seperti apa? Yuk kita bahas di halaman selanjutnya. Nah ini guys, fase pra-rumah sakit. Fase ini dilakukan perawatan di tempat kejadian dengan atau tanpa melakukan transportasi penderita ke fasilitas kesehatan. Yang kedua, perawatan rumah sakit. Nah, perawatan ini yakni penderita akan dikirim ke fasilitas kesehatan, umumnya rumah sakit atau puskesmas. Oke, kita bahas fase pra-rumah sakit. Fase ini dilakukan perawatan di tempat kejadian dengan atau tanpa melakukan transportasi penderita ke fasilitas kesehatan. Jadi di sini intinya si korban itu kita tangani dahulu di tempat tanpa dirujuk ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Dan jika kasusnya yang diderita oleh si penderita itu berat atau bisa dikatakan berbahaya, mau nggak mau kita harus mengaktifkan ya sistem SPGDT yang tadi kita bahas di awal ya guys. Ya, yang pertama itu harus kita tangani dulu, kemudian kita siapkan transportasi, kemudian kita cari rumah sakit atau rujukan fasilitas kesehatan terdekat dari lokasi kegiatan yang kita selenggarakan. Oke, cukup ya, cukup jelas. Yang kedua, perawatan rumah sakit. Perawatan rumah sakit di sini karena tadi kita di sini udah melakukan pelayanan gawat darurat, kemudian kita menyiapkan transportasi, kemudian setelah itu kita dirujuk ke rumah sakit terdekat yang ada di lingkungan kegiatan tersebut. Jadi nggak usah dibawa yang jauh-jauh guys, yang dekat-dekat saja dengan lokasi kegiatan yang kita selenggarakan. Oke, jadi jangan seperti ini, misalnya lokasi kegiatan kita di daerah A, tapi kita evakuasi korbannya itu ke daerah D yang jauh dari lokasi tersebut. Dan itu ya diusahakan tidak seperti itu. Berarti kita di situ harus tahu rumah sakit mana saja yang buka 24 jam atau poliklinik yang buka 24 jam. Cukup. Oke, kalau cukup kita pindah ke halaman selanjutnya. Nah ini guys, sistem pelayanan gawat darurat terpadu di sini dipengaruhi oleh apa aja sih? Nah, yang pertama itu di sini ada akses dan komunikasi.
Yang kedua, pelayanan pra rumah sakit di tempat kejadian. Yang ketiga, transportasi ke fasilitas kesehatan. Kita bahas yang dimaksud dengan akses dan komunikasi. Contohnya seperti ini. Kalian misalnya sedang ada kegiatan di Buper Kiara Payung. Nah, kira-kira di Buper Kiara Payung itu rumah sakit mana yang bisa kita akses? Khususnya 24 jam ya, plus nomor HP-nya. Nah, itu yang dimaksud dengan akses dan komunikasi. Misalnya ketika kita telepon rumah sakit tersebut, buka 24 jam, kemudian lokasinya juga masih di daerah seputar dekat kegiatan kita. Jadi nggak usah dibawa yang jauh-jauh. Oke? Cukup ya, itu yang dimaksud dengan akses dan komunikasi. Kemudian yang kedua, pelayanan pra rumah sakit di tempat kejadian. Nah, sebelum kita bawa ke rumah sakit menggunakan transportasi, kita atasi dulu permasalahan yang dihadapi di lapangan. Misalnya yang tadi luka bakar, ya kita atasi dulu lukanya. Jadi jangan sampai luka itu masih ya dibilang kesakitan si orangnya gitu kan, dan ditolong sama pihak rumah sakit. Nggak gitu. Jadi kita lakukan perawatan dulu di lapangan sampai benar-benar bisa dikendalikan. Ya meskipun sakit ya, yang penting kondisinya nggak bikin tambah parah si korbannya. Baru setelah itu kita siapkan transportasi dan kita rujuk ke fasilitas kesehatan. Jadi kan sakitnya nggak lama gitu kan, karena kita udah atasi permasalahannya di lapangan. Tinggal nanti kita berikan informasi kepada pihak rumah sakit atau poliklinik, misalnya tindakan-tindakan apa saja yang sudah kita laksanakan di tempat atau di lapangan. Ketiga, transportasi ke fasilitas kesehatan. Nah, untuk transportasi fasilitas ini bisa saja kita menggunakan mobil. Yang pertama bisa mobil sekolah atau bis sekolah, atau menggunakan mobil ambulan, atau menggunakan kendaraan bermotor. Bisa-bisa aja, ya tinggal disesuaikan dengan kondisi yang ada. Oke, paling itu aja. Nah, ini guys, contoh SPGDT di lapangan. Misalnya, kita ilustrasikan, kita bertugas sebagai tim medis. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jaganya di jurusan himpunan A, misalnya seperti itu. Dan lokasi kegiatannya itu Lapang Sukawana, Parompong, Lembang. Oke, tugas kita itu ngapain sih sebagai penolong? Yang pertama, analisa kemungkinan kasus yang akan terjadi. Nah, kita itu bisa tahu kasus kemungkinan apa saja yang akan terjadi, gitu ya, dari rundown yang disusun oleh panitia. Nah, dari situ kita pasti punya gambaran, oh, kira-kira kasus yang akan terjadi itu A, B, C, D, E. Misalnya seperti itu. Oh, misalnya kegiatan malam ada nih, oh kemungkinan kasus yang keluar A, B, C, D, E. Jadi kita udah punya gambaran di situ. Karena kalau kita semakin sering terjun ke lapangan, biasanya tim atau penolong tersebut mempunyai pengalaman yang sudah tidak diragukan ya, karena dia itu udah bisa menerapkan sistem-sistem yang ada. Bahwa minta data informasi penderita yang sakit atau operasi. Nah, data ini digunakan untuk pegangan saja atau informasi kepada setiap penolong yang terlibat di lapangan. Kenapa? Ya karena untuk antisipasi. Kalau kita nggak punya data, berapa jumlah misalnya siswa yang misalnya punya penyakit atau mungkin juga habis operasi, kan nanti kita takutnya nggak ada antisipasi ya. Dan bahkan kita juga bisa ngasih saran kepada pihak panitia. Kan enak ya kalau misalnya habis operasi, wah kalau bisa yang habis operasi kayak gitu jangan didebatin dulu, itu karena takutnya emang bisa aja perawatannya nanti nggak maksimal atau pemulihannya itu nggak maksimal. Jadi diusahakan yang habis operasi kayak gitu ya jangan dulu diikut sertakan, oke, biar pemulihannya itu cepat. Paling itu. Yang ketiga, aktifkan SPGDT dengan cara seperti tadi yang sudah Akang sampaikan di depan. Ya, ini dengan cara yang pertama, tentukan rumah sakit di daerah kegiatan tersebut.
Contoh, karena kita di Parang Palembang, rumah sakit yang terdekat itu 24 jam, berarti rumah sakit jiwa, ya kan, di situ ada bagian UGD-nya ya. Kemudian kita juga harus cari nomor teleponnya, karena takut-takut dari pihak panitia tidak menyediakan transportasi, berarti mau nggak mau ya kita bisa melakukan transportasi menggunakan motor. Itu kalau memungkinkan, kalau nggak kan otomatis kita harus menggunakan mobil ambulan. Kenapa kita harus tahu nomor teleponnya? Kemudian yang ketiga, siapkan alat transportasi 24 jam. Ini harus benar-benar standby karena kegiatannya biasa-biasa, ya nggak masalah kan. Kalau kegiatannya misalnya berat, ya mau nggak mau mobil ambulan minimal harus ada. Atau mobil transportasi itu harus ada. Kemudian kita jangan lupa lakukan pertolongan terhadap penderita di tempat dengan aman. Jadi sebelum dibawa ke rumah sakit pakai mobil transportasi, ya jangan lupa kita atasi dulu permasalahan kondisinya itu atau lukanya atau sakitnya di lapangan dengan aman dan tepat. Oke, paling itu gambarannya guys, bisa dimengerti? Cukup? Kita ke halaman selanjutnya. Nah ini guys, sekarang di sini kita ada tugas ya. Yang pertama, lokasinya itu di Taman Pramuka Kota Bandung. Ada siswa yang bagian tubuhnya terkena atau tertancap benda asing paku saat berkemah. Skenario apa yang akan kalian lakukan? Oke? Silakan kalian kerjakan dan nanti hasilnya kalau udah beres nanti kita diskusikan. Oke, paling gitu aja guys yang dapat Akang sampaikan. Jika ada hal yang ingin kita diskusikan atau kita bahas, silakan kalian bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Demikian yang dapat Akang sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, bye-bye.